Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Inang Sintua R. Boru Situmorang. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang akan dibacakan oleh Inang Nyonya Sitorus Boru Raja Guguk. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Inang Sintua R. Boru Situmorang. Lalu pertanyaan saya, apa maksudnya kasih itu jauh lebih sempurna, kekal, dan tidak berkesudahan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini dengan sebuah judul, kasih itu adalah sempurna. Tentu ini bukanlah hanya sebuah rumusan belaka, bukan hanya sebuah kalimat yang indah untuk didengar, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Karena kasih itu sendiri adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, sesungguhnya dia lahir dari Allah. Dan barang siapa yang tidak mengasihi, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Maka dalam firman Tuhan hari ini hal yang samalah yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, bahwa sesungguhnya mereka memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan dari orang lain. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, memiliki kepintaran, bahkan mereka rela mengorbankan dirinya karena mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada satu hal yang dilihat oleh Paulus yang tidak sempurna di dalamnya. Atas semua pencapaian yang mereka miliki, mereka kurang memperlihatkan kasih yang tulus ikhlas itu. Mereka boleh bangga karena nubuat-nubuat yang mereka miliki, karena karunia-karunia roh yang mereka miliki, tetapi Paulus melihat dalam mempraktekkan hal kasih itu, mereka sungguh-sungguh lemah adanya. Maka dalam firman Tuhan saat ini Paulus mau mengatakan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu tidak akan mempunyai faedah, tidak mempunyai arti apa-apa
kalau mereka tidak memiliki kasih. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga menjadi sebuah sapaan dalam kehidupan kita saat ini. Kasih yang nyata itu adalah kasih yang membutuhkan pengorbanan. Itulah yang harus kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Itu berlaku dalam keluarga, dalam pekerjaan, di mana kita hadir di dalam kehidupan ini. Bisa kita bayangkan ketika di dalam keluarga itu tidak ada kasih di dalamnya, maka setiap kesalahan, setiap amarah akan selalu dibalaskan dengan hal yang sama. Kejahatan akan dibalaskan dengan kejahatan. Perbuatan salah akan selalu terngiang-ngiang, kemudian ada niat untuk membalaskan hal yang sama. Tetapi sesungguhnya orang Kristen itu adalah orang yang harus bisa menerima kenyataan, orang yang harus bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita adalah kasih itu sungguh sempurna adanya. Dia melebihi segala sesuatu karunia yang kita miliki. Kalau Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu ada 3 hal yang kekal dalam kehidupan ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar di antaranya adalah kasih. Maka itulah yang harus kita perlukan dalam kehidupan ini. Tanpa kasih itu, sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup yang hambar. Tanpa kasih itu, tidak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan. Karena di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya adalah hidup yang senantiasa ditutup, dibungkus oleh kasih Allah yang begitu sempurna dalam hidup kita. Kita adalah orang berdosa, tapi kita dikasihi oleh Allah. Maka marilah kita di dalam kehidupan ini mau menjadi manusia-manusia yang pengasih, manusia-manusia yang mau memaafkan, manusia-manusia yang terus menjadikan hidupnya menjadi kasih yang sempurna itu. Biarlah Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.